Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Tersenggol truk lain, truk box menabrak rumah dan toko mebel di Jombang hingga porak-poranda. Polisi di Mojokerto ringkus sindikat pengedar narkoba yang menyasar pelajar dan buruh pabrik. Jelang tarung perdana di Liga 1, Persebaya menyatakan siap menang melawan PSIM Yogyakarta. Kita ke informasi pertama. Sebuah rumah dan toko mebel yang berada di tepi Jalan Raya Kabupaten Jombang roboh dan porak-poranda akibat ditabrak sebuah truk bermuatan sak plastik Rabu pagi. Tabrakan terjadi karena senggolan kedua truk dan menghindari pengendara motor. Peristiwa kecelakaan ini menimpa sebuah rumah dan showroom milik Saiful Ahmadi. Posisi rumah berada di tepi Jalan Raya Catagayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Tembok rumah roboh mulai bagian teras hingga ruang tamu. Sementara toko mebel dan seluruhnya roboh dari tembok hingga atap. Sementara itu, truk yang dikendalikan oleh Muhammad Umar asal Surabaya juga rusak berat di bagian depan hingga ringsek. Akibatnya, karnet truk atas nama Sugianto asal Gresik terjepit hingga menyebabkan kakinya patah. Namun beruntung saat kejadian penghuni rumah yakni suami istri dan anaknya sedang berada di kamar. Tahunya ya nggak tahu kalau ditabrak, tahunya ya rumah rubuh, krak. Ya langsung lihat, roboh. Dari belakang lihat ke jalan, ternyata kok trek nyasar. Apa waktu itu posisi di mana? Posisi di kamar, mau ke kamar mandi, dan kok ada kejadian. Itu Langsung kaget, shock. Itu sepi biasa ya, jalan biasa lah. Di depan itu kayak ada sepeda, jadi saya kan mau nyalip, tadi kan agak ke tengah. Nah, motor itu nyalip saya dari belakang, namun saya sempat lihat dari spion mobilnya itu, Pak. Nah, nyalip kejar langsung oleng motor saya, Pak, langsung lari ke rumah bapak itu. nabrak langsung. Iya. Itu kemana itu yang nabrak jenengan? Ya sempat berhenti, Pak, sempat berhenti. Saya kan mau nolong teman saya tuh, Pak, katanya kan patah. Nah, jadi saya lihat motornya berhenti, saya samperin, terus berangkat lagi truknya tuh. Kabur berarti? Iya, ya dibilang kabur ya sih. Peristiwa berawal saat truk bermuatan kantong plastik yang dikemudikan Muhammad Umar melaju dari arah Surabaya menuju Blitar. Disalip truk lain hingga terjadi senggolan yang menyebabkan truk oleng dan menabrak bangunan. Peristiwa ini masih dalam penanganan pihak Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Tiga hari dicari seorang bocah berusia 9 tahun yang hanyut terbawa arus sungai di Banyuwangi. Akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan mengambang di tepi sungai sekitar 2 km dari titik lokasi tenggelamnya korban. Seorang bocah berusia 9 tahun yang tenggelam dan hilang di Sungai Style, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, ditemukan tim SAR gabungan. Korban bernama Davin Valendra Alvaro, warga Dusun Stembel, Kecamatan Gambiran. Setelah dievakuasi ke darat, jenazah korban langsung diidentifikasi unit Reskrim Polsek Gambiran dan diperiksa tenaga medis puskesmas setempat. Tak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga Davin meninggal diduga akibat banyaknya air yang masuk ke saluran pernapasan. Atas permintaan keluarga, jenazah tak diotopsi sehingga langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu lalu. Sebelum tenggelam, korban mandi di aliran Sungai Style bersama teman-temannya. Diduga tak mahir berenang, korban akhirnya hanyut terbawa arus sungai. Teman-teman korban sempat menolong namun tak berhasil.
Dapat info dari Polsek Gambiran perihal laka air. Satu korban usia kurang lebih 9 sampai 10 tahun atas nama Davin. Korban mandi di sungai itu bersama rekannya. Saat kejadian korban sempat terbawa arus dan teman korban sempat untuk mencoba untuk membantu atau menolong korban. Tapi nasib dari korban tersebut itu terbawa arus. Usai mendapatkan penanganan, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Polres Gresik menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita pengemudi ojek daring yang mayatnya dimasukkan ke dalam kardus kemudian dibuang di tepi jalan di kawasan Banyu Urip, Gresik. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 53 adegan. Rekonstruksi digelar di Legundi, Kabupaten Gresik, menghadirkan tersangka Sahrama. Di tempat ini tersangka bertemu dengan SR dan membunuh wanita berusia 36 tahun dengan memukul kepala korban hingga tewas. Jasad korban kemudian dibungkus menggunakan kardus. Sebelum membuang jasad korban, tersangka sempat meminta tolong temannya untuk menaikkan kardus yang berisi mayat ke atas motor. Sesampainya di jalan raya Desa Banyu Urip, Gresik, mayat korban kemudian dibuang dengan cara digelindingkan. Kasat Reskrim Polres Gresik mengatakan total ada 53 reka adegan dengan kasus pembunuhan wanita pengemudi ojol asal Sidoarjo. Kita melakukan rekonstruksi ini untuk persesuaian antara keterangan dari saksi, keterangan dari tersangka maupun fakta yang sebenarnya terjadi. Apakah ada sudah sinkron, sudah sesuai, ataupun ada beberapa yang masih harus dicocokkan. Sejauh ini rekon sudah kita laksanakan, kita berkoordinasi dengan kejaksaan. Mungkin dalam waktu dekat ini kami lakukan rilis secara total. Rekonstruksi sendiri dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu untuk mensinkronkan antara keterangan tersangka, saksi, dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Motif pembunuhan wanita driver ojek online karena tersangka kesal lantaran korban menjanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan menyetor sejumlah uang. Namun setelah uang diberikan, pekerjaan tersebut tak kunjung diberikan hingga korban emosi dan membunuh SR. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik.